Oke guys, balik lagi dengan gua Miko. Kali ini gua bakalan menceritakan alur film yang berjudul My True Friends. Film ini dirilis tahun 2012 dan film ini mengisahkan seputar kehidupan remaja dan masalah-masalah yang terjadi di sekitar mereka. Film yang satu ini lebih condong ke tema persahabatan daripada ke percintaannya. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita ke filmnya cuy. Film diawali dengan seorang remaja yang sedang berjalan menuju ke sekolah. Remaja itu bernama Song. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada dua remaja yang sedang berlari. Mereka adalah Gun, ketua geng sperm, dan temannya yang bernama Kla. Mereka melakukan perkelahian di dekat Song. Song yang baru pertama kali melihat perkelahian jalanan hanya bisa bengong. Kemudian datang seorang cewek yang bernama Nem. Ia yang kebetulan berada di situ langsung menyeret Song untuk pergi meninggalkan perkelahian antar geng tersebut. Saat Song dan Nem sampai di sekolah, mereka sempat berkenalan. Dan ternyata mereka satu jurusan, yaitu jurusan seni. Nem juga berkata kepada Song jangan sampai terlibat dengan Gun, karena dia adalah ketua geng sperm dan suka berkelahi. Dia juga sering dikeluarkan dari sekolah. Tiba-tiba seorang cewek datang dan menghampiri Nem. Kemudian Nem memperkenalkan Song kepada sahabatnya yang bernama Deo. Deo merupakan gadis tercantik yang diidolakan banyak cowok di sekolah itu. Song langsung terpesona oleh kecantikan Deo. Beberapa saat kemudian, Gun beserta temannya sehabis berkelahi lewat. Kemudian, Nem dan Deo langsung pergi serta Song juga ikut pergi meninggalkan Gun. Gun yang sedang melakukan ujian, tiba-tiba temannya datang untuk menjemput Gun, karena teman-teman Gun sedang dikeroyok oleh geng lain. Karena perbuatannya, Gun akan dikeluarkan dari sekolahnya, tetapi orang kepercayaan ayahnya selalu datang dan menanganinya dengan uang. Menurut Gun, uang bukan sumber dari kebahagiaan, tapi sumber penderitaan. Ia jarang bertemu dengan orang tuanya, mungkin karena itu ia menjadi sekarang ini. Saat Deo dan Nem berada di kantin, Deo digoda oleh dua orang laki-laki yang ingin makan bersamanya. Tetapi Deo lebih memilih makan bersama Song. Kemudian dua orang lelaki itu pun menghampiri Song dan menyuruhnya untuk pergi. Tiba-tiba Gun datang ke kantin dan dua orang laki-laki yang mengganggu Deo pun pergi karena takut kepada Gun. Gun yang sedang mengantri, tiba-tiba datang anak dari geng lain yang langsung pesan dan dia tidak mengantri seperti yang lain. Gun pun menegur anak dari geng lain itu. Kemudian ketua dari geng itu pun datang, ia bernama Bear. Bear tak terima anggotanya diperlakukan begitu oleh Gun. Akhirnya terjadi perdebatan antara Gun dan Bear. Untung ada salah satu guru yang melerainya. Scene berganti kepada Song. Song yang sudah berada di depan rumah kakaknya yang bernama Neng, ia memanggil-manggil kakaknya agar membuka pintu rumahnya, tapi Neng malah marah-marah kepada Song. Song agak sedikit kecewa dengan kakak perempuannya karena di rumahnya terdapat lelaki, yang tak lain itu pacar kakaknya. Terdapat perdebatan di situ dan akhirnya Song langsung pergi begitu saja. Di jalan ia bertemu Deo. Dan Deo mengajak Song untuk pergi jalan-jalan. Tapi karena Song tidak bisa menyetir sepeda motor, maka Deo-lah yang menyetir. Selama pergi, Song banyak menceritakan masalah hidupnya, kalau ia ingin hidup bebas. Deo juga mendengarkan dan menasehatinya, dan sejak saat itu mereka semakin dekat. Scene berganti kepada Gun yang sedang berada di diskotik. Seorang ABG labil nekat ke diskotik hanya untuk menemui Gun. Ia bernama Elle. Dia terpikat dan jatuh cinta pada Gun. Teman-teman Gun meledek ke situ. Kenapa ada anak di bawah umur bisa sampai ke diskotik? Kata teman-temannya untuk bisa dengan Gun harus minum bir dulu. Gadis itu pun menurut saja. Ternyata Elle mabuk. Terpaksa Gun harus mengantarnya pulang. Elle pun senang karena Gun mengantarnya pulang sampai depan rumahnya. Elle meminta nomor HP Gun dan juga selfie bersama Gun sebelum dia turun dari mobil Gun.
Elle bilang kepada Gun akan bertemu Gun lagi. Keesokan harinya, saat di toilet, Song dihabisi oleh dua orang pemuda yang naksir Deo. Mereka tahu kalau Song sekarang dekat dengan Deo, dan mereka cemburu. Untung Gun datang dan membuat mereka ketakutan dan pergi. Akhirnya Song selamat. Ketika pelajaran seni berlangsung, tiba-tiba Gun datang ke kelas Nem. Dia bertemu dengan Nem. Gun hanya bertanya, "Kapan kamu pindah dari Lampang, Nem?" Tapi Nem dengan wajah ketusnya malah menggebrak lemari lalu pergi menjauh dari Gun. Di tengah perjalanan pulang, Song melihat Gun dan anak-anak geng sperm sedang bermain bola. Tapi saat mereka bermain bola, bolanya terpental keluar. Song mendapatkannya saat ia berusaha menendang, bermaksud mengembalikannya, malah tak sengaja terkena salah satu anak geng dari Gun. Dan anak itu mimisan berat. Anak-anak sperm pun berusaha menyerang Song, tapi dicegah Gun. Song malah diajak bermain sepak bola bersama dan diperkenalkan dengan teman-temannya Gun. Tiba-tiba, Bear dan gengnya datang. Dia mengajak Gun untuk 1 versus 1, tapi akhirnya Gun yang menang. Saat pulang, Song sedih karena melihat kakaknya berduaan lagi dengan pria kemarin. Lalu ia menghubungi Gun dan ikut pergi ke diskotik. Ada sedikit masalah di diskotik. Gun terlibat perkelahian dengan orang yang memeras rokok temannya. Namun dapat diselesaikan. Song merasa mendapat sahabat yang sejati. Akhirnya Song memutuskan untuk ikut dalam gengnya Gun. Dia rela bertukar celana dengan temannya sebagai syarat diterimanya Song dalam geng itu. Kian hari mereka kian lekat saja sebagai sahabat. Hari berikutnya, Song yang ingin memberi hadiah ulang tahun pada Deo harus terhenti karena melihat Deo yang dekat lagi dengan mantan pacarnya. Sesaat setelah itu, Nem yang pergi pulang sekolah dihampiri oleh Gun. Gun mengejarnya tapi Nem selalu menghindar. Nem bilang kalau saja abangnya tidak mengenal Gun, mungkin abangnya tidak akan meninggal. Tiba-tiba ada orang yang mengganggu Gun dan Nem. Salah satu dari orang itu adalah orang yang pernah buy one dengan Gun waktu itu. Akhirnya Nem dan Gun pergi berlari menjauh dari orang-orang itu, tetapi orang itu terus mengejarnya. Nem dan Gun bersembunyi di salah satu rumah, tetapi setelah orang-orang itu pergi, Nem menampar Gun. Song yang juga saat itu patah hati menyendiri di dekat danau. Teman-temannya berusaha untuk menghiburnya, namun ia tetap sedih memikirkan Deo. Malam berikutnya, saat semua geng sperm pergi bersama, Song melihat pacar kakaknya bersama dengan wanita selain kakaknya. Song marah kepada lelaki itu, akhirnya perkelahian di antara mereka tak terkendali. Nick, anggota dari gengnya Gun yang ketakutan malah bersembunyi di dalam mobil. Dia mengunci mobilnya saat polisi datang. Gun dan teman-temannya lain berusaha untuk lari ke mobil, tapi mereka tidak bisa masuk karena Nick mengunci mobilnya. Akhirnya mereka tertangkap. Kla menyalahkan Nick dan dia bilang Nick itu pengecut dan hanya bisa bersembunyi. Akhirnya terjadi pertengkaran antar mereka. Ada perpecahan di sana. Kla emosi berat. Mereka keluar dari penjara karena dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Sedangkan Gun lagi-lagi dijemput oleh orang kepercayaan ayahnya. Sedangkan Song dan Todd izin menginap di rumahnya Gun. Saat pulang ke rumah, Nem mendapati ibunya yang sedang menangis. Nem menyalahkan Gun karena dia penyebab abangnya meninggal. Tapi ibunya mengatakan yang sebenarnya, bahwa Gun bukanlah orang yang membuat kakaknya meninggal. Justru Gun yang sangat sayang kepada kakaknya. Kala itu abangnya Nem pecandu narkoba dan meninggal akibat dikeroyok. Dan ibunya meminta Gun untuk membawanya pulang. Saat itu abangnya lagi dikeroyok dan Gun telat untuk menolongnya. Dan pada akhirnya kakaknya Nem meninggal. Sekarang Nem merasa bersalah kepada Gun. Song, Todd, dan Gun pergi ke bar untuk menghadiri pesta ulang tahun Deo. Di situ Todd dibujuk oleh seorang cewek untuk menghabisi seorang cowok. Todd dibayar dan dia pun mau menghabisinya.
Sementara itu, Song yang mau memberikan hadiah pada Deo dihentikan oleh Nem. Dia berkata kalau sekarang Deo sedang bersama pacarnya. Song pun merasa sedih dan pada akhirnya dia minum banyak. Kemudian Todd mengajak Song untuk ikut dengannya. Todd menghampiri cowok yang tadi disuruh oleh cewek itu untuk menghabisinya. Saat Todd mengajar mereka, Song yang sudah kepalang emosi dan mabuk tak sadar bahwa ia juga ikut-ikutan menghajar orang itu sampai babak belur. Kemudian Gun datang dan memisahkan mereka. Di perjalanan pulang, Gun marah pada Todd, tapi Todd tak terima. Kemudian ia marah dan meninggalkan Gun, Nem, dan juga Song. Nem yang pernah merasa bersalah kepada Gun, Nem menanyakan apakah lengannya tidak apa-apa. Gun senang karena mungkin Nem sudah tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, Gun dan Song pergi ke kantin untuk makan. Gun berkata kepada Song kalau kita ini petarung, bukan gangster. Laki-laki bertarung untuk menang, bukan untuk membunuh. Orang yang dulu pernah melawan Gun tiba-tiba datang kepada Gun untuk memberitahu agar mereka berhati-hati, karena ketua geng terbesar yang pernah ada di daerah itu akan menghajar Gun dan kawan-kawannya. Sesaat setelah itu, teman Gun tiba-tiba datang dan memberitahukan bahwa Todd sudah diculik dan meminta semua gengnya Gun untuk datang ke stadion pada jam 12 malam. Singkat cerita, mereka akhirnya datang bersama ke markas geng besar itu untuk menjemput Todd. Walaupun kelas sendiri terheran-heran dan masih marah dengan Gun karena masalah mereka dulu, seluruh teman Gun datang ke stadion itu, tapi ternyata teman-teman Gun tak sebanding dengan kawanan geng besar itu. Tiba-tiba Bear datang dengan pasukannya untuk membantu Gun menyelamatkan Todd. Ketua geng besar itu melakukan negosiasi dengan Gun. Todd akan dibebaskan jika Song diberikan padanya, karena sebenarnya Song lah yang menghajar anak anggota mereka waktu di bar. Saat Song sedang mabuk kemarin, katanya ia memukul orang tanpa alasan. Gun tidak mau, peperangan pun telah dimulai. Semua anggota Gun babak belur, tetapi Todd telah berhasil dibebaskan. Di tengah obrolan mereka, Clark berkata bahwa dia kangen dengan Nick. Bear pun akhirnya mau menjadi teman Gun. Mereka sangat berterima kasih karena Bear sudah membantu mereka. Keesokan harinya, Elle mengajak Gun untuk ketemuan. Dia ingin merayakan pesta tahun baru bersama, dan Gun pun menyetujuinya. Nem yang ada di sana melihat Gun sedang bersama Elle, ia merasa cemburu. Nem pun pulang ke rumahnya. Ternyata sesampainya di rumah, Gun malah sudah mendahuluinya di rumah. Gun membantu ibunya untuk memasangkan lampu dan membenarkannya. Ibunya sangat salut dengan Gun, tetapi Nem masih agak ketus dengan Gun. Tiba saatnya akan tahun baruan. Gun pamit ke teman-temannya kalau dia akan menghitung mundur bersama Elle. Tetapi teman-teman Gun terus memaksanya agar Gun merayakan tahun baruan bersamanya. Akhirnya Gun pun ikut dengan teman-temannya. Akhirnya mereka pun mulai menghitung mundur dan mereka pun sangat senang. Tetapi kemudian saat Gun akan bertemu dengan Elle, ia melihat teman-temannya sedang dikeroyok oleh geng naik bazar. Gun pun langsung turun dari mobilnya dan membantu teman-temannya. Tapi hal yang tak diharapkan terjadi. Gun tertusuk. Ia ditusuk oleh salah satu anggota dari geng naik bazar yang bernama Kang. Tapi Gun masih berpikir untuk menepati janjinya, menemui Elle untuk merayakan tahun baruan. Saat sudah menemui Elle, Gun ambruk tak sadarkan diri. Elle yang ketakutan segera membawa Gun ke rumah sakit. Semua mengkhawatirkannya. Orang tua Gun datang, tapi malah sudah terlambat. Gun sudah meninggal dunia. Tak ada yang diharapkan lagi. Nem yang sudah mulai menyukai Gun kini harus kehilangan orang yang dicintainya 2 kali. Gun sudah tiada.
Teman-teman Gun pun tak terima atas meninggalnya Gun. Mereka kemudian pergi berbondong-bondong menghampiri si pembunuh Gun. Tapi ternyata si pembunuh sudah tidak diterima lagi sebagai anggota dari geng besar. Hingga Song menghajarnya habis-habisan sampai polisi datang untuk menangkap mereka. Mereka pun merenung dan merasa sedih atas kepergian Gun. Dan kenakalan yang terjadi di antara mereka akan menjadi sebuah pertimbangan di masa depan. Film pun berakhir. Oke, kalian bisa tulis pendapat kalian tentang film ini di komentar. Jujur sih, saya juga terbawa suasana film. Saya juga ikut sedih atas kepergian Gun. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. See you next video, bye.